Halo semuanya, jumpa lagi dengan Awan Chai di sini. Duta Pajak Abal-Abal, pelatih konsultan pajak pertama dan satu-satunya di Indonesia. Nah, teman-teman, sebagai respon atas video IKPI yang banyak disinformasinya menurut gue ya, terduga ada banyak disinformasi, gue mengadukan anggota IKPI tersebut, guys. Oke, kepada Ketua Umum KPI ya, sesuai dengan video tersebut. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, apakah pengaduan gua ini akan diproses dengan baik sesuai dengan janji-janji manis di dalam video tersebut, teman-teman? Oke. Nah, mari gua sharing apa isi dari pengaduan gue ya, supaya teman-teman bisa tahu ya, apa isi pengaduan gue. Jadi kan kata IKPI semua orang boleh mengadukan ya. Berarti kan gua boleh, lu boleh, kita semua boleh dong. Nah, supaya ini transparan, tentu saja ini perlu kita ketahui oleh publik, teman-teman ya. Jadi ini adalah videonya, tidak ada intervensi dari IKPI, teman-teman ya. Video seperti ini, teman-teman sudah tahu ya. Rekan-rekan, sesuai dengan ketentuan. Nah, teman-teman sudah tahu ya. Jadi beliau ini gue juga nggak pernah ketemu ya. Siapa sih namanya? Nah, ini Bapak Henry PD Silalahi adalah Ketua Departemen Humas IKPI. Nah, beliau inilah yang gue adukan kepada pengaduan kode etik. Oke, ini dia pengaduan gue. Oke, ini sudah gue kirimkan teman-teman ya. Sudah gue kirimkan kepada pos ke IKPI sudah, kepada email sudah, kepada WA dari sekretariat juga sudah. Oke, dari fungsiawan gue kepada Ketua Umum KPI ya, Dr. Ruston Tambunan. Padahal yang benar adalah pengaduan itu bukan kepada ketua umum, tetapi pengaduan yang benar itu adalah kepada Departemen Kode Etik, teman-teman ya. Tetapi ya nggak apa-apa lah ya. Ini adalah memang ketentuan dari video tersebut ya. Oke, alamat ini, nomor telepon, email. Jadi materi pengaduan gue adalah ini ya, 25 Desember ya, Merry Christmas buat kita semua. Tetapi Merry Christmas yang gue adalah dapat surat pemecatan dari KPI. Nomor sekian pengaduan dugaan pelanggaran kode etik atas nama ya Bapak Henry H lagi nih ya PD Silalahi SE CPA BKP. Nama gue kepada Ketua Umum KPI ya. Oke, dengan surat ini saya memberikan pengaduan dugaan pelanggaran kode etik atas nama Saudara H ya sebagai berikut. Bagian A adalah subjek pengadu, nanti bagian B dan bagian dan lain-lain. Oke. Bagian A, subjek pengadu. Pengadunya kan gue nih. Nah, nomor satu. Berdasarkan video YouTube yang berjudul Tidak Ada Intervensi pada link video berikut, nah dapat diketahui gue ya, adalah orang yang sedang dibahas di dalam video tersebut sehubungan dengan terjadinya surat pengaduan kode etik oleh kantor wilayah DJP Jakarta Barat kepada Ketua Umum IKPI. Oke? Saat ini, saya tidak berstatus sebagai anggota IKPI lagi. Aduh ya, karena telah terjadi pemberhentian tetap pada tanggal 22 Desember kalau nggak salah ya. Sehingga saya mengadukan teradu dalam kapasitas gue sebagai warga masyarakat biasa. Jadi gua dan Anda semua adalah sama sekarang teman-teman ya. Kita ini warga jelata ya. Pada video tersebut, di menit ketiga, menit 3 detik 26, teradu mengatakan bahwa pengaduan dapat dilakukan oleh siapapun. Berarti saya selaku warga masyarakat juga boleh dong mengadukan anggota IKPI, termasuk seorang pejabat kepala Departemen Humas IKPI. Betul ya? Oke. Nomor bagian B, subjek teradu. Siapa teradunya? Dari video tersebut dapat diketahui teradu bernama Henry PD Silalahi ya dengan jabatan Ketua Departemen Humas IKPI. Nomor 2, tidak terdapat informasi lainnya mengenai teradu seperti berapa nomor NRA-nya, berapa nomor kontaknya, alamat emailnya, atau alamat yang bersangkutan. 3, tidak diketahui juga apakah teradu membuat video tersebut atas keinginan pribadi dia ataukah ada perintah dari atasannya. Kita nggak tahu teman-teman ya. Nanti akan terbuka di sidang pengadilan, sidang kode etik. 4, tidak diketahui juga apakah video tersebut telah dibuat dengan skrip yang sudah dipersiapkan ataukah merupakan pendapat pribadinya sendiri. Nanti akan terbuka pada sidang kode etik. Bagian C, objek teradu. Oke, yaitu sebuah video YouTube dengan judul ini ya. Nah, pada link ini sama barangnya. Nomor 2, terdapat disinformasi dalam video tersebut. Di antaranya, satu, tidak menyebutkan dasar hukum dan dasar aturan atas argumen yang disampaikan. Dia lempar argumen di sebuah channel YouTube dari sebuah organisasi yang sudah berdiri 58 tahun kalau nggak salah ya, apa 57 tahun gitu ya, tanpa memberikan dasar hukum, tanpa memberikan dasar aturan. Hebat luar biasa. Oke. Yang kedua, menyampaikan informasi yang salah, justru tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Dia maunya membenarkan yang menurut dia orang lain salah, tetapi justru dia menyampaikan sesuatu yang salah. Disinformasi. Oke. Nomor 3,
informasi salah yang dapat menyebabkan masyarakat sesat pikir menanggapi isi materi video tersebut. Oke, ini hanya dugaan teman-teman ya. Ini semua dugaan teman-teman ya. Kan namanya juga dugaan pengaduan pelanggaran kode etik. Bagian delta, keterangan lainnya. Jadi teman-teman, ketika lu mengadukan seseorang di IKPI, pasti lu akan ditanya kepentingan lu apa. Ini adalah prosedur, tetapi prosedur ini tidak dijalankan oleh IKPI ya. Ini adalah prosedur resmi di dalam kode etik, tetapi ini tidak dijalankan oleh si para oknum-oknum itu. Oke, apa kepentingan saya? Sama seperti dalam surat pengaduan kode etik yang dikirimkan oleh kantor wilayah DJP Jakarta Barat, di mana dalam surat tersebut tidak disampaikan apa kepentingan dari pengadu. Jadi saudara S yang dari Kakanwil itu, Jakarta Barat, dia itu kepentingannya apa? Tidak disebutkan. Apakah dia klien gua? Apakah dia apanya gua? Tidak disebutkan. Oke. Tetapi surat pengaduan tersebut tetap diproses dengan sangat cepat oleh pengurus pusat IKPI. Maka mengambil kesimpulan ya bahwa dalam pengaduan saya ini pun tidak perlu saya menyebutkan kepentingan saya. Karena pada detik 3.45 ya, video tersebut, lu nonton sendiri ya teman-teman ya, menyampaikan bahwa setiap pengaduan akan diproses dengan prosedur yang berlaku di IKPI. Di mana prosedur pertama adalah teradu akan dipanggil oleh pengurus pusat dalam hal ini Departemen Keanggotaan dan Pembinaan untuk mendapatkan klarifikasi dan atau penjelasan dari teradu. Luar biasa, luar biasa. Jadi pengadunya nggak perlu dipanggil untuk klarifikasi, langsung teradunya yang dipanggil. Itu kalau kasusnya gua dengan si saudara S, si kepala Kakanwil DJP Jakarta Barat. Tetapi kalau gua yang mengadukan, justru gua yang pengadu yang dipanggil. Itu kejadian dari pengaduan yang lain. Nah, pengaduan kali ini kita mau dia konsisten sesuai dengan video tersebut, yaitu teradu yang akan dipanggil oleh pengurus pusat. Oke? Dua. Apa kerugian saya? Di dalam dokumen kode etik ada yang namanya kepentingan dan kerugian. Hanya orang yang punya kepentingan dan punya kerugian lah yang boleh mengadukan kode etik. Tetapi ini tidak berlaku bagi gue. Oke? Sama seperti dalam surat pengaduan kode etik yang dikirimkan oleh kantor wilayah DJP Jakarta Barat, di mana dalam surat tersebut tidak menyampaikan apa kerugian yang jelas dari pengadu. Oke? Tetapi surat pengaduan tersebut tetap diproses dengan sangat cepat oleh pengurus pusat IKPI. Maka, gua mengambil kesimpulan bahwa dalam pengaduan gua ini pun tidak perlu gua menyebutkan kerugian gue. Karena pada detik 345 video tersebut menyatakan bahwa setiap pengaduan akan diproses dengan prosedur yang berlaku di IKPI, di mana prosedur pertama adalah teradu akan dipanggil oleh pengurus pusat dalam hal ini Departemen Keanggotaan dan Pembinaan. Gitu ya. Nomor tiga, materi apa yang dipermasalahkan dalam video tersebut, detik dan menit keberapa, ya kan? Gue kan mau mengaduin dia gara-gara ada sebuah video kan. Nah, sama seperti dalam surat pengaduan kode etik yang dikirimkan oleh kantor wilayah DJP Jakarta Barat, di mana dalam surat tersebut tidak menyampaikan materi detail pada detik dan menit keberapa yang dipermasalahkan oleh pengadu. Tetapi surat pengaduan tersebut tetap diproses dengan sangat cepat oleh pengurus IKPI. Maka gua mengambil kesimpulan bahwa dalam pengaduan gue ini pun tidak perlu gue menyebutkan detail detik per detik materi pengaduan saya. Karena pada detik 3.45 video IKPI tersebut menyatakan bahwa setiap pengaduan akan diproses dengan prosedur yang berlaku di IKPI. Di mana prosedur pertama adalah teradu akan dipanggil bla 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 bla. Oke? Kita maunya kesetaraan. Ya dong. Kalau lu bilang perlakuan terhadap saudara S dari Kakanwil Jakarta Barat itu sudah adil, maka gua juga perlu dikasih keadilan yang sama dong. Oke? Nomor 4. Kode etik nomor berapa yang dipermasalahkan dalam pengaduan ini? Jadi teman-teman, kalau lu mengadukan orang kode etik, lu mesti tembak kode etik nomor berapa yang salah dari orang itu. Oke? Nah, sama seperti dalam surat pengaduan kode etik yang dikirimkan oleh kantor wilayah Jakarta Barat, di mana dalam surat keputusan tersebut tidak menyampaikan kode etik nomor berapa yang dipermasalahkan oleh teradu. Tetapi, surat pengaduan tersebut tetap diproses dengan sangat cepat oleh pengurus pusat IKPI. Luar biasa, ya. Maka, gua mengambil kesimpulan bahwa dalam pengaduan saya ini pun tidak perlu gua sebutkan kode etik nomor berapa yang dipermasalahkan dalam pengaduan gue. Karena pada detik 345 video IKPI menyatakan bahwa setiap pengaduan akan diproses dengan prosedur yang berlaku di IKPI, di mana prosedur pertama adalah teradu akan dipanggil oleh pengurus pusat. Oke? 5. Peliputan elektronik terhadap proses pengaduan kode etik gue ini ya. Perlu gua sampaikan bahwa masyarakat sangat antusias atas proses penanganan pengaduan kode etik IKP ini. Oke,
Teman-teman, anda yang nonton video ini, coba lu komentar, apakah lu antusias, apakah lu mau tahu, apakah lu pengen mendapatkan transparansi terhadap proses pengaduan gue ini. Kalau lu mau, coba lu komentar dalam video ini supaya IKPI tidak lagi punya alasan untuk menutup-nutupi, untuk tidak transparan, untuk menyelesaikan di ruang gelap terhadap pengaduan gue ini. Karena gue kali ini dalam rangka masyarakat ya, gue tidak dalam rangka internal IKPI ya. Kalau internal mereka masih boleh ngomong ini urusan internal, tetapi gue tidak. Gue sekarang melapor dalam rangka warga masyarakat biasa. Oleh karena itu ini harus transparan. Oke, teman-teman coba lu komentar ya. Kalau lu pengen ini transparan, lu komentar di video ini bahwa lu pengen transparan. Kita bongkar semua, kita ingin terbuka untuk umum. Terbukti dari banyaknya masyarakat yang mengomentari video-video saya tentang IKPI. Lagi pula, IKPI sendiri loh yang telah membuat video yang terbuka untuk umum sehubungan dengan proses pengaduan kode etik IKPI itu sendiri ya. Jadi IKPI ya yang bikin video sendiri ya. Maka gua selaku pengadu menyatakan seluruh proses ini bebas untuk diliput secara elektronik dan terbuka untuk umum supaya dapat menjadi edukasi ya kepada masyarakat sesuai dengan video tersebut pada menit ke 033 video IKPI tersebut ya yang menyatakan IKPI melakukan edukasi kepada masyarakat teman-teman ya. Nah, nomor 6. Surat ini saya tujukan kepada Ketua Umum IKPI ya, sama seperti surat pengaduan dari kantor wilayah DJP Jakarta Barat, yang mana suratnya dikirimkan kepada Ketua Umum IKPI yang sudah salah prosedur. Tetapi tetap dilaksanakan prosesnya dengan sangat cepat. Saya berharap proses pengaduan kode etik ini dapat berjalan dengan lancar ya, sesuai janji dari video tersebut pada menit 3:45 bahwa setiap pengaduan akan diproses dengan prosedur yang berlaku di IKPI, dimulai dari teradu akan dipanggil oleh pengurus pusat. Oke? Terakhir, tentu saja saya sebagai pengadu perlu mendapatkan update atas proses pengaduan ini supaya saya dapat mengetahui apa dan bagaimana prosedur ini telah dijalankan dan apa hasil dari pengaduan ini. Iya dong, Bos, ya kan? Udah, gue tanda tangan dan sudah gue email tembusan ke P2PK ya, konsultan.pajak@kemenkeu.go.id. Udah, gitu aja. Oke teman-teman ya. Itu aja pengaduan gue sudah gue sampaikan dan kita tunggu teman-teman ya. Mudah-mudahan video tersebut bukan omong kosong. Mudah-mudahan video tersebut bukan hanya asal bikin video doang, tetapi betul-betul dilaksanakan di mana DJP memberikan janji kepada kita semua bahwa semua pengaduan akan diproses sesuai dengan prosedur di KPI, di mana prosedurnya sudah disampaikan di video tersebut, yaitu yang pertama, memanggil teradu. Oke, kita tunggu ya teman-teman sidang teradunya dan kita ingin terbuka untuk umum dan pasti akan kita siarkan kepada teman-teman apabila sidang itu dapat gue akses. Oke, sampai jumpa lagi teman-teman.